Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Pemirsa Markas Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melanjutkan kajian kita di pagi hari yang cerah ini waktu Saudi ataupun siang hari di Indonesia. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarganya, dan semoga curahan rahmat dan ridho serta kasih sayangnya sampai kepada kita sebagai umat yang senantiasa berupaya untuk bisa mengikuti jejak beliau. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang biografi ulama hadis yang menyusun 6 kitab hadis yang masyhur. Ya, sebelumnya kita telah menjelaskan sedikit banyak tentang biografi Imam Bukhari, kemudian biografi Imam Muslim, dan pada kesempatan ini kita akan menjelaskan biografi singkat dari Imam Abi Daud alaihi rahmatullah, yang terkenal dengan bukunya yaitu kitab As-Sunan, atau lebih dikenal dengan Sunan Abi Daud alaihi rahmatullah. Ya, sebuah kitab yang sangat masyhur, ya, sampai-sampai Al-Imam Ibn Arabi mengatakan bahwa anna rajulan lam yakun 'indahu min al-'ilmi illa al-mushaf alladhi fihi kitabullah thumma hadha al-kitab lam yuhtaj ma'ahuma ila syai'in min al-'ilmi battah. Ya. Imam Ibn Arabi mengatakan, andaikan seorang itu tidak punya di dalam rumahnya kecuali satu buah mushaf, satu buah Al-Quran, kemudian sebuah kitab dari Sunan Abi Daud, maka itu sudah cukup untuk menjadi bekal ilmunya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kitab Sunan Abi Daud sangatlah memiliki kedudukan yang tinggi di antara para ulama kita. Bahkan Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah mengatakan, innaha takfi al-mujtahid fi ahadits al-ahkam. Ya, kitab Sunan Abi Daud itu cukup bagi seorang mujtahid untuk mencari hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum-hukum fikih. Baik, siapakah Imam Abi Dawud alaihi rahmatullah? Ya. Sebagaimana biasa, kita mulai dari nama, nasab, dan nisbahnya. Abu Dawud alaihi rahmatullah, nama aslinya adalah Sulaiman bin Al-Ash'ath. Al-Ash'ath ini adalah nama ayahnya, bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr bin Imran Al-Azdi nasaban, As-Sijistani mawlidan. Ya, ini kalau kita perhatikan bahwa dari nasab Abu Dawud alaihi rahmatullah, beliau adalah keturunan Arab asli, dari kabilah Al-Azdi. Al-Azdi ini adalah kabilah di Yaman, dan Yaman termasuk Arab asli. As-Sijistani. Sijistani ini menunjukkan bahwa beliau lahir di iklim atau wilayah yang bernama Sijistan, yang hari ini itu meliputi 3 negara besar, yaitu Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Beliau, Abu Dawud alaihi rahmatullah, lahir pada tahun 202 Hijriah di
Sijistan. Sejak kecil beliau telah menuntut ilmu, ya, sudah cinta dengan ilmu, sehingga di awal pencariannya terhadap ilmu itu beliau talaqqal ilma an ulama'i baladihi, ya, beliau menuntut ilmu dari ulama-ulama setempat, ya. Kemudian setelah selesai mengambil ilmu dari ulama setempat, beliau melakukan perjalanan, ya, beliau melakukan perjalanan ke beberapa negara untuk mengambil ilmu dan bertemu dengan ulama-ulama di negara-negara atau di daerah-daerah tersebut, ya, di antaranya adalah Irak, kemudian juga Jazirah, kemudian juga Syam, ya. Kata Syam yang dimaksudkan adalah ya, Palestina, kemudian Lubnan dan Urdun. Wa Misr, ya, beliau juga melakukan perjalanan sampai ke Mesir dan mengambil hadis atau meriwayatkan hadis dari ulama-ulama setempat. Dan ini sudah menjadi kebiasaan para ulama terdahulu, ya. Sebelum mereka melakukan perjalanan jauh ke negara-negara atau ke daerah-daerah di luar tempat lahir mereka memaksimalkan terlebih dahulu untuk mengambil ilmu dari ulama setempat. Al-Imam Abi Dawud alaihi rahmatullah, ya, meskipun beliau terkenal dengan ilmu hadisnya, tapi sebenarnya beliau adalah ulama yang muta'addidul jawanib, ya. Beliau menguasai banyak sekali bidang ilmu, ya, entah itu akidah ataupun tafsir ataupun hadis ataupun fikih, ya. Tetapi beliau lebih terkenal, lebih dominan pada ilmu hadis dan fikih. Hal itu bisa kita lihat dari kitab yang beliau susun, yaitu kitab Sunan Abi Dawud alaihi rahmatullah. Ya, bahkan sebagian ulama, ya, memasukkan beliau di dalam daftar ulama mazhab Hambali, ya. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah memasukkan beliau di dalam daftar ulama mazhab Syafi'i. Baik, ada banyak sekali pujian ulama terhadap keilmuan dari seorang Imam Abi Daud alaihi rahmatullah, dan yang paling terkenal adalah ungkapan Ibrahim Al-Harbi di mana beliau mengatakan, ulina li Abi Daud al-hadith kama ulina li Daud an Nabi alaihi salam al-hadith, ya, telah dilunakkan ilmu hadis bagi Imam Abi Daud sebagaimana telah dilunakkan besi itu di tangan Nabiullah Daud alaihi salam. Maksudnya apa? Imam Abi Daud alaihi rahmatullah, ya, dengan kemampuan yang beliau miliki, tentunya itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu hadis yang bisa dibilang sulit itu mampu dibuat mudah oleh Imam Abi Daud alaihi salam, ya. Sesuatu yang rumit beliau mudahkan, sesuatu yang jauh beliau dekatkan, ya, sesuatu yang jauh beliau dekatkan. Juga ungkapan Musa bin Harun al-Hafidh, beliau mengatakan, khuliqa Abu Daud fid dunya lil hadis. Imam Abi Daud diciptakan di dunia untuk ilmu hadis. Wa fil akhirati lil jannah, dan diciptakan di akhirat kelak untuk surga. Ma ra'aitu afdal minhu, aku tidak pernah melihat orang yang lebih utama dari Imam Abi Daud alaihi salam. Asatidatuhu, ya, Imam Abi Daud alaihi rahmatullah, untuk sampai ke titik ini tidak lepas dari peran guru-gurunya, ya, peran guru-gurunya. Dan maksud dari kata guru, ya, dalam dalam ilmu hadis, maksudnya adalah siapa saja yang beliau pernah meriwayatkan hadis, ya, dari mereka, ya. Jadi kalau ada
ada seorang ulama kemudian Imam Abi Daud meriwayatkan hadis darinya, maka itu sudah dianggap gurunya. Ya. Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan bahwa khusus dalam kitab Sunan saja, ya, guru-guru beliau itu mencapai 300 orang. Ya, mencapai 300 orang. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana luasnya ilmu dari seorang Imam Abi Daud ketika beliau pernah mengambil ilmu dari 300 ulama. Karena semakin banyak guru, maka semakin luas juga ilmu, ya, dan semakin bijak kita dalam menyikapi permasalahan. Di antara guru beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, Imam hadis dan juga Imam Fiqih, dan juga Yahya bin Ma'in, Utsman bin Abi Syaibah, dan masih banyak lagi nama-nama yang mereka itu termasuk guru dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ada yang menarik tentang Imam Ahmad alaihi rahmatullah, di mana para ulama mengatakan bahwa orang yang paling mirip kepribadiannya dan perilakunya dengan Imam Ahmad itu adalah Imam Abi Daud. Nah, Imam Ahmad itu kepribadian dan perilakunya mirip Imam Waqi'. Imam Waqi' sendiri kepribadian dan perilakunya itu mirip Sufyan Ats-Tsauri. Dan Sufyan Ats-Tsauri mirip perilaku dan sifatnya dengan Imam Mansur bin Mu'tamir. Nah, Imam Mansur itu mirip dengan Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai mirip dengan Alqamah, dan Alqamah mirip dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, sedangkan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa orang yang paling mirip kepribadian dan perilakunya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Masyaallah. Itu artinya secara tidak langsung, ya, Imam Abi Daud alaihi rahmatullah itu kepribadian dan perilakunya mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun murid-muridnya, dan maksud dari murid adalah orang-orang yang pernah meriwayatkan hadis dari beliau atau mengambil hadis dari beliau. Di antaranya adalah Imam Ahmad rahimahullah taala, gurunya sendiri, ya, yang pernah meriwayatkan satu hadis saja dari Imam Abi Daud alaihi rahmatullah. Juga ada Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, ya, termasuk ulama yang menyusun kutub sittah. Juga Imam An-Nasai, juga Al-Khallal, juga Al-Qurmani, dan masih banyak nama-nama ulama lainnya. Nah, Imam Abi Daud alaihi rahmatullah ini salah seorang ulama yang terpandang, ya, yang terpandang di masyarakat, bahkan beliau sangat terkenal. Ya, mungkin ada ulama yang ilmunya luar biasa tapi kurang terkenal. Nah, Imam Abi Daud alaihi rahmatullah sudah ilmunya tinggi, juga beliau sangat terkenal, memiliki popularitas yang sangat besar. Hal itu dikarenakan bukunya Sunan Abi Daud alaihi rahmatullah. Bahkan banyak sekali murid-muridnya itu datang dari berbagai penjuru dunia. Imam Abi Daud alaihi rahmatullah terkenal memiliki relasi yang luas dan baik dengan para ulama di berbagai tempat. Bahkan juga beliau sangat disegani dan dihormati oleh penguasa. Nah, hal itu bisa kita lihat di dalam sebuah potongan kisah yang dikisahkan oleh pelayan beliau yang bernama Abu Bakar bin Jabir, di mana kesimpulan dari kisah itu bahwa Imam Abi Daud rahimahullah suatu ketika pernah berada di Baghdad. Ya. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu. Nah, setelah dibuka ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Gubernur Basrah. Ya, Gubernur Basrah. Imam Abi Daud rahimahullah
heran kenapa seorang gubernur datang ke rumahnya. Ternyata memiliki 3 permintaan. Permintaan yang pertama adalah supaya Imam Abi Daud tinggal di Basrah. Kenapa? Karena Basrah pada saat itu sedang lemah, baik dari segi perekonomiannya atau peradabannya, karena baru saja terjadi revolusi atau pemberontakan yang dilakukan oleh Az-Zanj. Nah, untuk mengembalikan peradaban Basrah, gubernur Basrah berinisiatif untuk mendatangkan Imam Abi Daud di Basrah, membuka kajian majelis, karena beliau tahu kalau Imam Abi Daud tinggal di Basrah, otomatis orang-orang akan datang ke Basrah. Ya, ini menunjukkan juga bahwasanya orang-orang yang mendapatkan kursi popularitas di zaman itu adalah para ulama. Para ulama memang orang-orang yang berkualitas, ya, berbeda dengan zaman sekarang. Ya, mungkin orang-orang yang tidak memiliki prestasi sama sekali dalam keilmuan, ya justru mereka lah yang diberikan kursi, mereka lah yang diberikan speaker, ya, mereka lah yang diberikan kesempatan untuk terkenal, muncul di depan banyak orang. Waliyahzubillah. Kemudian permintaan kedua dari gubernur tersebut adalah supaya Imam Abi Daud juga mengajarkan hadis kepada anak-anaknya, anak-anak gubernur. Nah, kemudian Imam Abi Daud mengiyakan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah gubernur tersebut meminta agar supaya ada kajian khusus untuk anak-anaknya. Artinya anak-anaknya ini tidak dicampur dengan masyarakat awam, masyarakat pada umumnya. Harus ada kelas khusus. Nah, untuk permintaan yang ketiga, Imam Abi Daud menolak keberatan karena beliau memandang bahwa semua itu sama di hadapan ilmu. Mau dia penguasa ataupun rakyat biasa, ya, semuanya sama di hadapan ilmu. Nah, ya dari kisah ya singkat ini tentu kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya tidak mengapa seorang ulama kemudian bertahun atau bekerja sama dengan pemerintah apabila di situ ada maslahat untuk umat. Ya. Kemudian juga memanfaatkan popularitas kita untuk berdakwah. Memanfaatkan popularitas kita untuk berdakwah. Imam Abi Daud alaihi rahmatullah, di samping beliau sebagai seorang ulama, beliau adalah seorang ayah, ya, seorang ayah yang memiliki anak. Di antaranya adalah Abdullah. Ya. Abdullah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak akan menjadi ulama besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ibnuhu afdal min abihi. Anaknya itu lebih baik daripada ayahnya. Ya. Di antara karya dari anaknya Abdullah itu adalah Al-Manzumah Al-Haiyah fi Usuluddin. Nah, ternyata di balik kesuksesan seorang anak itu ada peran ayah yang sangat luar biasa. Ada peran Imam Abi Daud terhadap pendidikan anaknya yang bernama Abdullah. Setelah ditelusuri, ternyata Imam Abi Daud alaihi rahmatullah punya kebiasaan setiap menghadiri kajian ilmu, entah itu hadis ataupun lainnya, beliau selalu membawa anaknya Abdullah. Ya, mungkin saat itu Abdullah masih kecil, tidak paham, tapi setidaknya Abdullah sudah terbiasa dengan lingkungan ilmu. Nanti kemudian kalau dia sudah paham, ya, kita tidak susah-susah lagi untuk mengajarkan dia tentang pentingnya ilmu. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa dengan lingkungan ilmu. Hal itu terbukti bahwa suatu ketika
Imam Abi Dawud alaihi rahmatullah membawa anaknya ini di dalam kajian atau majelis hadis yang diampu oleh ulama yang bernama Ahmad bin Saleh. Nah, Ahmad bin Saleh ini terkenal beliau tidak mau menerima murid yang amrod. Amrod itu adalah pemuda yang seharusnya di umurnya itu sudah tumbuh jenggot, tapi ternyata belum tumbuh jenggot. Nah, termasuk anaknya Abdullah ini amrod, ya, sudah agak besar, sudah masuk umur pemuda, ya remaja, tapi jenggotnya belum tumbuh. Tapi karena antusias Imam Abi Dawud untuk bagaimana anaknya ini bisa belajar hadis dari ulama besar yang bernama Ahmad bin Saleh, akhirnya beliau berupaya supaya seakan-akan anaknya Abdullah ini berjenggot, ya, seakan-akan anaknya Abdullah ini kelihatan berjenggot, dan itu disadari oleh salah seorang hadirin. Kemudian dia melaporkan kepada Ahmad bin Saleh dan mengatakan, Syekh ini Imam Abi Dawud membawa anaknya Abdullah, itu amrod, ya, itu tidak punya jenggot. Tapi dia berupaya menyiasati seakan-akan anaknya itu kelihatan berjenggot. Akhirnya Ahmad bin Saleh kemudian mengatakan, Amithli yu'malu ma'ahu hadha, wahai Imam Abi Dawud, apakah pantas engkau lakukan ini padaku? Padahal engkau tahu aku tidak mau menerima murid yang amrod. Ya, kenapa? Karena salah satu alasannya adalah ini masyhur dalam kajian fikih bahwa amrod itu dapat menyebabkan fitnah karena wajahnya seperti perempuan. Ya. Ala kulli hal, ini termasuk salah satu permasalahan fikih. Kemudian Imam Abi Dawud rahimahullah yang saat itu sudah terpojok, ya, beliau kemudian menjelaskan kepada Ahmad bin Saleh bahwa jangan buru-buru marah kepadaku. Kenapa? Karena anakku ini bukan anak biasa. Beliau ini sangat semangat untuk belajar hadis, bahkan memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam ilmu hadis. Kalau engkau tidak percaya, silahkan tes keilmuannya dalam ilmu hadis. Akhirnya setelah dites, ternyata ilmunya itu setara dengan dengan murid-murid senior Ahmad bin Saleh, bahkan melebihi mereka. Tetapi tetap saja Ahmad bin Saleh, ya, tetap komitmen, ya, dengan keputusannya bahwa beliau tidak menerima murid yang amrod. Nah, di antara quotes atau perkataan beliau yang bisa kita ambil pelajaran adalah apa yang beliau cantumkan dalam kitab Sunan, ya, kitab Sunan Abi Dawud, di mana beliau mengatakan jama'atu fi 4,800 hadis. Beliau mengatakan bahwasanya aku menulis atau mengumpulkan hadis sekitar 500.000. Nah, dari 500.000 itu aku filter menjadi 4.800 hadis yang kemudian aku masukkan ke dalam kitab Sunan Abi Dawud alaihi rahmatullah. Nah, dari sekian banyak hadis yang ada di kitab Sunan, ada 4 hadis yang sangat penting kata beliau. Yang pertama hadis tentang niat, yaitu innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal itu tergantung niat. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis tentang menjaga waktu, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah hadis la yakunul mu'min mu'minan hatta yarda li akhihi ma yarda li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Artinya dia menjaga hubungan baik dengan orang lain, dia peduli, dia tidak apatis, ya, dengan sekitarnya atau dengan lingkungannya. Kemudian yang terakhir adalah dengan menjaga perut, yaitu hadis tentang al-halal bayyin wal haram bayyin wa baina dzalika umur mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan
Dan di antara keduanya ada perkara yang abu-abu, yang ada kemungkinan dia halal, ada kemungkinan dia haram. Ya. Nah, kata beliau, 4 hadis ini ya, cukup untuk menjadi pedoman bagi kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Baik, beliau wafat pada hari Jumat, tanggal 15 Syawal tahun 275 Hijriah di Basrah. Ya. Itu artinya beliau berumur sekitar 73 tahun. Meskipun beliau telah wafat, beliau telah meninggal dunia ya berabad-abad atau beratus-ratus abad tahun yang lalu, tetapi seakan-akan beliau masih hidup di antara kita. Karena nama beliau masih saja disebut, hal itu tentunya karena ilmu hadis yang beliau wariskan kepada kita. Mungkin orang-orang kaya yang ada pada zamannya, pemimpin yang ada pada zamannya, itu tidak lagi disebutkan namanya. Kita tidak kenal, ya. Padahal mereka memiliki harta dan sebagainya. Tapi Imam Abi Daud alaihi rahmatullah, meskipun ya beliau mungkin tidak memiliki harta yang banyak, tapi karena ilmu Allah Subhanahu wa taala memuliakan namanya sampai saat ini. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau kita wafat nanti? Apa yang akan kita wariskan untuk umat ini? Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurangan mohon dimaafkan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari yang salah itu datang dari syaitan. Allah dan Rasulnya terbebas dari hal itu dan kami mohon ampun kepadanya. Baik, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Ini ada pertanyaan, bagaimana menumbuhkan semangat menuntut ilmu di zaman sekarang? Baik, salah satu caranya adalah apa yang kita lakukan saat ini, yaitu membaca, menelaah, mengkaji biografi ulama-ulama terdahulu. Karena dari situlah kita akan mengetahui bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian juga bagaimana himmah mereka, ya, antusias mereka, perjuangan mereka, kesabaran mereka dalam menuntut ilmu. Di mana apabila kita bandingkan ya ujian-ujian kita dalam menuntut ilmu dengan ujian-ujian yang mereka merasakan, mereka hadapi, itu belum apa-apa, ya, belum apa-apa jika dibandingkan dengan ujian-ujian yang mereka hadapi. Sampai di antara mereka yang kencing darah, bahkan di antara mereka yang minum air seninya karena tidak lagi menemukan air minum, ya. Bahkan ada di antara mereka yang tidak makan berhari-hari, ya. Bahkan ada di antara mereka yang sampai pingsan, dan masih banyak kisah-kisah lainnya
tetapi itu tidak membuat mereka untuk patah semangat dari menuntut ilmu. Ya, nah. Iya, di sini ada pertanyaan buku apa saja yang bagus dibaca terkait biografi. Iya, banyak buku biografi ulama yang bisa kita jadikan rujukan dan referensi. Di antara yang paling masyhur adalah Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis atau disusun oleh Al-Imam Al-Dhahabi alaihi rahmatullah. Dan juga Ibnu Jauzi punya kitab namanya Sofwatus Sofwah. Dan ada kitab namanya Al-Ulama'ul Uzzab alladzina atharul ilma 'ala zawaj. Ya, ulama-ulama yang tidak menikah karena atau tidak sempat menikah, bukan tidak mau menikah ya, tidak sempat menikah karena mereka fokus dan konsentrasi mereka terhadap ilmu, ya. Nah, tapi ada hal yang mungkin terlewat, ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa, ya, sebelumnya kitab hadis disebut dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Al-Jami' As-Sahih, atau Al-Jami', ya, Al-Jami' As-Sahih. Kenapa kitab hadis Ibnu Dawud disebut dengan Sunan? Kenapa tidak Sahih atau Al-Jami'? Jawabannya adalah karena Imam Abi Dawud alaihi rahmatullah tidak mempersyaratkan hadis sahih di dalam kitabnya, tapi tujuan beliau menyusun kitab Sunan adalah menghimpun hadis-hadis yang digunakan oleh ulama fiqih, ulama mazhab di dalam berdalil, ya. Hadis-hadis yang digunakan oleh ulama fiqih di dalam berdalil. Nah, berbeda dengan kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari yang disebut dengan Al-Jami' karena dia komprehensif, ya. Bukan hanya sekedar hadis-hadis tentang hukum fikih, tapi juga termasuk akidah, kitab zuhud, adab, tafsir, dan sebagainya.